Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan kami dari kelompok 11 kelas A mata kuliah Perancangan Portal dan Aplikasi Informasi yang diampu oleh Bapak Yunus Abdul Halim, Bapak Faisal Fahmi, dan Bapak Hendra Margono. Perkenalkan, saya Nurcahyati dengan NIM 177231018. Dengan saya Ines Kayani dengan NIM 177231017. Saya Nasiti Aura Istiqomah dengan NIM 177231050. Dengan saya Oki Irfan Adiansyah Putra Nugraha dengan NIM 177231021. Di video ini, kami akan memperkenalkan hasil instalasi dan pengembangan website bernama Coins Academy. Website ini kami kembangkan berdasarkan rancangan yang telah kami buat pada UTS, termasuk tujuan portal, struktur menu, tipe konten, fitur utama, serta desain tampilan yang disesuaikan dengan identitas sekolah. Tidak hanya memakai template bawaan, tetapi kami juga melakukan kustomisasi tampilan, warna, layout, serta penambahan menu dan fitur sesuai kebutuhan Coins Academy. Dengan adanya Coins Academy ini adalah portal informasi sekolah dasar yang dirancang sebagai pusat informasi akademik, kegiatan sekolah, berita, prestasi siswa, hingga layanan PPDB itu sendiri. Nah, target utama dari website Coins Academy ini adalah yang pertama adalah orang tua serta wali murid yang ingin mencari informasi terkait sekolah. Lalu siswa dan tenaga pendidik maupun masyarakat umum yang ingin mengenal profil dan visi-misi dari Coins Academy. Website ini menggunakan platform WordPress dengan database MySQL serta tampilan yang kami sesuaikan menggunakan tema yang telah dimodifikasi sesuai identitas visual Coins Academy, yaitu kombinasi warna krem dan biru. Selamat menyaksikan! Langkah pertama yakni terkait instalasi file WordPress plugin WooCommerce. Nah, langsung saja kita akses pada link yang tersedia seperti yang saya tulis ini. Nah, di sini kita akan mengunduh file WordPress yang tersedia. Langsung saja klik unduh WordPress 6.9 yang ada di layar. Nah, kita tunggu. Kemudian kita ekstrak file WordPress tersebut dan tunggu juga. Jika sudah diekstrak, kita pindahkan ke folder SAM dan kita klik folder Gdocs, kemudian paste. Nah, saya namakan foldernya website. Langsung saja kita kopas hasil dari ekstrak tadi, kemudian file WordPress-nya, foldernya kita hapus, kemudian kita buka SAM dan modul Apache MySQL kita hidupkan, kemudian kita membuat basis data di PHP MyAdmin dengan file yang sama dengan folder yang sudah kita namain, terus klik penyortiran. Nah, di sini kita buka htdocs dan kemudian wp-config sampel ini kita copy dan hasil copy-nya kita ganti menjadi wp-config.php ya. Kemudian nah ini kita buka ke Notepad. Di isi Notepad itu kita samakan yang kita isikan pada file WordPress yang akan kita buat. Nah, ini sesuai dengan ada yang di Notepad. Nah, ini untuk judul situs, nama pengguna, sandi, email, ini terserah kita ya. Kita akan memasukkan email yang kita tuju juga. Kemudian klik log masuk. Sudah berhasil. Kemudian ini tadi yang sudah kita daftarkan, kita masukkan sandi serta nama penggunanya. Kemudian kita klik log masuk. Nah, kita sudah masuk ke WordPress. Kemudian kita mengakses link yang sudah saya tuliskan di sini terkait plugins web commerce. Kita harus melakukan download terlebih dahulu WooCommerce ini agar terkait dengan plugins yang akan kita hubungkan dengan WordPress. Nah, kita download, kita tunggu. Nah, hasilnya sekali lagi sama, masih kita ekstrak dulu. Kemudian hasil ekstraknya kita copy dan kita masukkan ke SAM. Kemudian kita masukkan ke WP content foldernya. Nah, karena di dalam folder WooCommerce ini ada folder lagi, maka kita harus mengeluarkan terlebih dahulu agar bisa dibaca oleh SAM. Nah, folder WooCommerce ini kita delete karena tidak ada isinya, sudah kita keluarkan. Nah, kita refresh, kemudian kita ke bagian plugin. Kemudian cari pada tambahkan plugin, klik cari plugin terkait WooCommerce dan kita pasang, kita download, kemudian aktifkan.
kita tunggu. Hal ini memerlukan jaringan yang sangat cepat ya teman-teman, agar prosesnya tidak lambat. Nah, ini udah termasuk ke plugin. Nah, di sini kita harus mendownload template-nya terlebih dahulu dan memasangnya kepada WordPress-nya. Kemudian kita tambahkan tema tersebut. Nah, setelah sudah kita sesuaikan. Nah, di sini kita bisa menambahkan atau mengedit dari template yang kita buat, dan juga di sini kita bisa merubahnya sesuai keinginan kita. Pada laman utama WordPress, buka menu Appearance, klik tema. Pada menu ini kami mencari tema sekolah sesuai dengan rancangan website yang telah dibuat sebelumnya. Setelah menemukan tema yang sesuai, kami mengunduh dan mengaktifkan tema tersebut. Setelah tema aktif, pengeditan dimulai dari bagian atas sesuai dengan tampilan layar awal website. Pada bagian ini, kami menambahkan teks dan gambar yang memperhatikan ukuran, jenis huruf, dan penempatannya agar sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Selanjutnya, untuk menambahkan konten, yaitu klik plus, pilih full code untuk menyesuaikan kebutuhan tampilan website. Selain itu, pada tampilan ini kami juga menyesuaikan tata letak, warna, dan elemen halaman agar tampilan menarik dan sesuai dengan konsep desain yang telah direncanakan. Untuk menambahkan gambar, open media library, lalu pilih upload file, pilih file atau gambar yang ada di folder, lalu klik open, dan klik select, sehingga gambar akan muncul pada kolom yang telah disediakan. Pada bagian konten, klik tanda plus, kemudian cari dan pilih fitur media and text. Fitur ini digunakan untuk menata gambar dan teks agar lebih rapi dan terstruktur. Jadi pada setiap konten dapat diisi dengan kombinasi media dan teks yang berbeda sesuai dengan kebutuhan desain yang dirancang. Baik, selanjutnya untuk menambahkan menu baru, teman-teman bisa klik tanda plus pada header dan klik create page. Kita tuliskan judul menu navigasinya, kemudian tautkan link. Di sini kita coba pakai halaman akun saya. Oke, jangan lupa kita save. Nah, karena di tampilan ini masih halaman akun saya, kita bisa menuju dashboard dan klik halaman. Semua halaman ini kita cari halaman akun saya dan kita edit menjadi profile. Baik, selanjutnya untuk membuat tampilan home bagian apa kata alumni, di sini kami menggunakan kotak bawaan dari template WordPress. Untuk mengganti gambarnya, kita bisa klik replace dan open media library, kemudian kita klik select. Setelah gambar terpasang, kita bisa sesuaikan warna, isi konten dengan kebutuhan Coins Academy. Pada bagian ini, kami menambahkan embed berupa maps lokasi. Yang pertama, klik plus pojok kiri, lalu search HTML. Kita menggunakan Advanced Custom HTML, kita klik, lalu nanti kita akan pastekan linknya di sini. Lalu kita buka Maps dan cari lokasi yang akan dimasukkan, klik Share dan Embed Maps. Lalu kita copy, kembali ke WordPress, kita pastekan pada halaman ini. Lalu kita klik Preview, maka Maps sudah akan muncul. Nah, jangan lupa untuk klik Save juga.
dan kita cek apakah sudah masuk di laman websitenya, dan sudah masuk di laman website. Untuk membuat form di WordPress, dibutuhkan plugin pada menu plugin yang bernama Forminator. Setelah ketemu, unduh dan aktifkan plugin Forminator. Langkah selanjutnya, membuat laman page. Pilih Add Page terlebih dahulu dan tulis sesuai kebutuhan. Kalau sudah, klik Publish. Selanjutnya, pindah ke menu Forminator di dashboard, pilih Form, lalu buat form menggunakan template yang tersedia dan sesuaikan dengan kebutuhan. Setelah selesai, klik Save dan salin shortcut form. Terakhir, buka halaman yang sudah dibuat. Dan klik tanda plus, pilih shortcut, lalu tempelkan link tersebut dan simpan. Setelah form berhasil ditampilkan pada laman, langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba form untuk memastikan data dapat masuk dengan baik. Setelah dikirim muncul notifikasi, maka dapat pastikan data sudah tersimpan. Untuk memastikan lebih lanjut, data yang masuk juga dapat dicek melalui menu Forminator, pilih Reports, dan klik kolom Forms dan View Reports. Serta terdapat Submission untuk melihat data yang masuk seperti pada layar. Selanjutnya adalah proses pemasangan plugin dua bahasa yang bernama Translate Press. Lalu kita install dan klik aktif dan klik allow and continue, sehingga akan muncul pada layar seperti ini. Dan kami menggunakan dua bahasa, yang pertama bahasa utama bahasa Inggris dan bahasa tambahan yaitu bahasa Indonesia. Scroll ke bawah, untuk tiga ini kami tidak mencentang dan langsung klik Save Change. Dan pada pengaturan language feature, pengaturan untuk posisi bendera, klik Apply dan klik Save Change. Setelah itu, lakukan pengecekan pada tampilan halaman user untuk memastikan ikon bendera bahasa sudah muncul atau belum. Langkah selanjutnya adalah mengganti teks dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kemudian cari bagian yang ingin diedit. Kemudian klik Translate Page. Untuk mengedit teks terjemahan, klik ikon pensil yang tersedia bagian teks. Lalu untuk pengaturan terjemahan, pada panel pengaturan di sisi layar dan masukkan sesuai teks terjemahan yang diinginkan. Kemudian klik Save untuk menyimpan perubahan. Berikut adalah penjelasan mengenai konten yang paling penting, yakni pertama tentu ada pada home. Di sini terdapat header yang berisi navigasi untuk memudahkan pengguna website dalam menelusur atau mengakses website untuk mencari informasi yang diinginkan. Nah, di sini kita juga menambahkan kontak dan juga ada search untuk pencarian cepat. Nah, pada home juga banyak menampilkan ringkasan dari apa saja dan bagaimana yang kami lakukan di sekolah Coins Academy ini. Lalu selanjutnya juga ada konten yang paling penting bagi kami adalah adanya button Learn More di sini yang nantinya akan diarahkan pada halaman informasi PPDB, karena di halaman ini menyimpan beberapa informasi yang utama dan lebih lengkap mengenai tanggal pelaksanaan, bagaimana alur pendaftaran, dan juga kami menayangkan apa saja fasilitas yang kami layankan serta ada kontak yang dapat dihubungi.
Nah, selain itu, pada bagian home, ini kami juga menyajikan berita-berita terbaru mengenai kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sekolah, sehingga orang tua dapat memantau kegiatan anaknya yang ada di sekolah. Selanjutnya, mengenai penjelasan bagian mana saja yang kami rancang sendiri dan tidak menggunakan template. Tentu saja pertama pada bagian navigation atas, karena harus disesuaikan dengan menu sekolah kami sehingga tidak berpatokan kepada template yang ada. Lalu di pojok kanan kita menambahkan mengenai kontak juga. Lalu juga ada tombol search yang sebelumnya memang tidak ada pada template. Nah, untuk bagian bawah ini memang lebih banyak menggunakan template dan hanya sedikit mengubah hingga pada bagian akhir di bawah school activity ini. Tetapi untuk gambar, penempatan huruf, dan juga keterangan lainnya itu tetap kita sesuaikan dengan kebutuhan kami. Nah, untuk bagian bawah ini kami mulai input manual menggunakan image dan teks untuk informasi mengenai pendaftaran siswa baru. Lalu untuk berita kami juga susun secara manual mengikuti dengan rancangan pada UTS yang telah kami buat supaya tidak berbeda jauh. Ini adalah tampilannya. Nah, untuk bagian ini, kotaknya ini itu kita ambil dari template, namun untuk gambar, warna, isi konten, dan penempatan font kami sesuaikan dengan kebutuhan website kami. Selanjutnya, untuk isi konten dari setiap menu navigation itu kita upload dan isi manual tanpa menggunakan template, karena memang harus menyesuaikan dengan yang ada pada rancangan yang kita kerjakan di UTS. Dan ini adalah beberapa sekilas tampilan dari navigator yang kami inputkan secara manual tanpa menggunakan template. Ini adalah tema yang kami gunakan untuk website ini yang bernama Creative Preschool. Selanjutnya kita instalkan ke dalam WordPress yang nantinya akan menampilkan hasil seperti ini. Nah, kenapa kita memilih template ini? Karena kami merasa template ini cocok untuk website sekolah yang didukung dengan adanya beberapa animasi dan layout yang lucu serta colorful yang mencerminkan simbol keceriaan. Tentunya tidak langsung diterapkan persis seperti yang ada pada template, melainkan tetap ada modifikasi yang kami lakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan web sehingga dapat sesuai dengan rancangan yang kami susun dan juga color palette kami. Nah, selanjutnya ini adalah plugin yang kami gunakan, ada Advanced Custom HTML. Di sini kami menggunakan untuk embed HTML karena pada menu WordPress kami itu tidak mampu membaca sehingga butuh tambahan bantuan plugin ini. Selanjutnya ada Forminator yang digunakan untuk membuat form regis siswa-siswi baru Coins Academy. Selanjutnya, yang terakhir ada Translate Press yang digunakan untuk menambahkan dual bahasa pada menu page website kami. Baik, selanjutnya refleksi singkat perbandingan dengan UTS. Yang pertama pada home mencangkup aktivitas siswa, informasi PBDB, berita dan apa kata alumni. Yang kedua pada profile mencangkup sambutan kepala sekolah, visi misi, filosofi logo, dan struktur kepengurusan serta guru pengajar. Yang ketiga menu informasi mencangkup informasi akademik dan ekstrakurikuler peserta didik. Dan yang keempat ada kontak mengenai info media sosial sekolah yang ditambahkan embed Google Maps serta modifikasi e-learning. Nah, di sini saya akan menyampaikan tantangan teknis serta desain yang sedang dihadapi, yaitu kita akan masuk kepada tantangan teknis utama yang dihadapi adalah proses pemindahan website dari lingkungan lokal atau SAM ke hosting yang memerlukan penyesuaian ulang agar sistem dapat berjalan optimal. Proses penyesuaian ini relatif memakan waktu dan membutuhkan ketelitian yang lebih teknis. Nah, yang kedua, keterbatasan desain sistem yang digunakan cenderung kaku dan kurang fleksibel, sehingga membatasi kreativitas dalam pengembangan tampilan serta penyesuaian desain sesuai kebutuhan pengguna. Nah, yang terakhir yaitu rencana pengembangan lanjutan, yaitu meliputi penambahan fitur testimoni dan manajemen data siswa. Kemudian ada integrasi video materi pembelajaran. Yang ketiga adalah pengembangan fitur e-learning yang lebih interaktif, serta penambahan animasi sederhana seperti transisi halaman dan efek menu untuk meningkatkan kenyamanan dan daya tarik pengguna terhadap website Coins Academy. Demikian demo instalasi dan presentasi pengembangan website Coins Academy. Terima kasih kepada Bapak Faisal Fahmi, Bapak Yunus Abdul Halim, dan Bapak Indro Mardono selaku dosen pengaku. Sekian dari kami, kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.